Saya tidak ingin memisahkan bayi itu dari ibunya. Lagi pula, mertua saya ingin sekali punya cucu. Nyonya Lisa, masih saja dia keras kepala. Wajar kan, Hen? Kalau Leta mengatur hidupnya Benny, sebentar lagi kan Leta jadi istrinya Benny. Menurutku, seorang istri berhak mengatur kehidupan suaminya. Iya, tapi kamu kan masih istrinya Benny. Kalian belum resmi bercerai, Din. Sebentar lagi kami akan bercerai, Hen. Temui kakak saya. Sekarang dia nggak ingat apa-apa. Dia kena amnesia, Din. Kalau Mama nggak ingin ini terjadi, kenapa Mama terima Leta di rumah ini? Sebenarnya Mama kan juga tahu kalau Leta itu pengaruhnya sangat besar pada Benny. Pak, kalau misalnya Benny itu nggak hamilin Leta, saya juga nggak mau terima perempuan itu. Tante, Dini sudah menandatangani surat cerainya, Tante. Saya heran, Tante. Kenapa ya Andini sepertinya bernafsu sekali menandatangani surat perceraian itu? Jangan-jangan... Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan... Dini sudah punya pacar lagi. Rasanya nggak mungkin. Walaupun kami nggak dekat, tapi Tante tahu, Dini nggak mungkin melakukan hal itu. Kalaupun dia mau menandatangani surat cerai ini, Tante yakin, karena Dini sudah memikirkan semuanya dengan baik. Sebagai perempuan, Dini kelihatan lemah. Tapi sebenarnya dia memiliki sifat yang tegas. Oke, Ben, kalau gitu kapan dong pernikahan kita dilangsungkan? Terserah. Lebih cepat lebih baik, iya kan Tante? Kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Ben. Tante, ke kamar dulu. Istirahat ya. Ma, Andini itu seperti apa sih, Ma? Ben, kamu kan sudah resmi bercerai. Mama nggak suka untuk membahasnya lagi. Sekarang yang Mama inginkan, kamu hidup bahagia. Karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan Mama. Ada apa sih, Pak? Papa mau minta bantuanmu. Papa ada masalah apa? Tempo hari kan Papa menjenguk Nyonya Ratna, ibunya Robi. Ya, itu kan wajar aja, Pak. Kamu jangan pikiran yang macam-macam ya. Papa hanya sekedar menjenguknya. Tidak ada maksud lain. Lagi pula Lola pernah meminta Papa untuk memeriksa keadaan ibunya Robi itu. Papa datang ke sana sebagai dokter, bukan sebagai handoko. Ya, terus kenapa Papa memanggil saya kemari? Nggak ada masalah besar kan, Pak? Karena kami pernah punya hubungan. Secara tidak kami sadari, kami membicarakan masa lalu kami. Dan pembicaraan itu didengar oleh Robi. Robi salah paham pada kami. Rupanya dia sangat kesal pada ibunya. Dikira ibunya mengkhianati ayahnya. Dan memang kenyataannya seperti itu kan, Pak? Kami memang telah berbuat salah. Tapi kami telah mengubur semua masa lalu itu. Dulu, waktu Papa masih jadi dokter asistensi yang dibiayai oleh kakekmu, Papa sangat stres. Papa begitu tertekan dengan keadaan yang selalu dibawa istri. Dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti kemauan istri. Dalam keadaan seperti itu, Papa sering pergi ke sebuah bar
minum-minum bersama beberapa teman. Mamamu tidak mengetahui itu. Karena papa selalu berbohong dan beralasan kerja lembur. Di bar itu aku berkenalan dengan Ratna Dewi, ibu kandungmu. Dia bekerja sebagai waiters freelance karena harus membiayai sekolahnya sendiri. Kami saling jatuh cinta. Tapi kami tidak tahu kalau masing-masing sudah punya pasangan. Ratna tidak tahu kalau papa sudah menikah dan sudah punya anak. Papa juga tidak tahu kalau Ratna sudah punya tunangan. Akhirnya Ratna Dewi hamil. Dan papa membawa anaknya itu. Papalah yang mengambilmu dari pelukannya. Dan papalah yang memisahkan kalian. Pak, jadi papa yang mengambil saya. Kalau begitu, saya berdosa dengan Ibu Ratna. Selama ini saya pikir dia yang membuang saya. Saya pikir dia tidak menginginkan kelahiran saya, Pak. Papa ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Papa mengambilmu karena Papa tidak mau masa depan Ratna hancur. Waktu itu, Herianto, tunangan Ratna, baru menyelesaikan sekolahnya di Jogja. Dia datang ke Jakarta untuk menikahi Ratna. Tapi karena waktu itu keadaannya sudah begitu kacau, Papa memutuskan untuk membawa kamu. Yang waktu itu kamu baru beberapa bulan. Papa melakukan itu supaya mereka bisa menikah. Apa Pak Herianto tahu kalau Ibu Ratna sudah punya pacar dan sudah punya bayi, Pak? Papa tidak pernah tahu cerita itu. Karena hubungan kami putus begitu saja setelah Papa membawamu pergi. Sebenarnya ketika usiamu baru 4 tahun, Bu Ratna pernah ke rumah menemui Bimar. Menemui Bima. Untuk apa, Pak? Bu Ratna mencarimu. Tapi mamamu tahu. Dan mama tidak mengizinkan Bu Ratna mengambil kamu. Papa tidak bermaksud memutuskan hubungan kalian antara anak dan ibu kandung. Semuanya karena keadaan yang mendesak. Saya sekarang mengerti, Pak. Saya mengerti. Kalau begitu, biar saya cari Robi. Saya akan jelaskan semuanya sama dia. Makasih. Saya pergi dulu, Pak. Lola, sinilah. Loh, kok ibu masih menjahit aja sih? Ini kan udah kerjaan ibu lah. Iya, tapi ibu kan masih sakit. Ibu nggak apa-apa kok. Ibu baik-baik saja. Buktinya dokter juga mengizinkan ibu untuk pulang. Oh iya, Lola lupa. Ini Lola belikan untuk Robi. Kamu baik sekali, lah. Seharusnya kan kamu nggak perlu repot-repot begini. Nggak apa-apa kok, Bu. Karena Lola lihat Robi sangat berbakat untuk jadi fotografer. Jadi Lola belikan kamera ini. Kamera yang dulu memang bagus. Cuma kalau Lola pikir kalau pakai kamera ini mungkin hasilnya akan lebih bagus. Makasih ya, La. Robi pasti suka. Robi? Apa sih, Bu? Robi capek nih, pengen tidur. Lihat nih, Lola beliin kamu tuh setel. Robi nggak mau mati muda kayak ayah. Kamu kenapa sih? Kamu nggak boleh begitu dong sama ibumu sendiri. Kamu pengen tahu? Tanya saja sama ayah kamu. Kamu salah paham, Rob. Kenapa sih kamu nggak mau percaya dengan ibumu sendiri?
Bu. Henry. Ngapain kamu di sini? Saya tidak sudi melihat kamu di sini. Apalagi keluarga Handoko ada di rumah saya. Saya tidak sudi. Rob, kalau kamu mau marah, jangan lampiaskan pada mereka. Baik, baik kalau begitu. Saya lampiaskan ini semua ke kamu. Kak, jangan Kak. Robi, jangan Rob. Robi. Saya kasih tahu sama kamu. Jangan coba-coba menyakiti adik saya. Atau menyakiti ibu kamu. Peduli apa kamu? Karena ibu kamu yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Dan apa yang sudah terjadi di antara orang tua kita, itu adalah urusan mereka. Saya minta kamu besok ke kantor saya. Rob, kamu nggak apa-apa kan? Bener kan kamu nggak apa-apa, Rob? Hen, gimana keadaan Robi? Dia baik-baik aja kan? Maaf, Bu. Saya nggak berniat berbuat kasar sama Robi. Saya cuma ingin memberi pelajaran sama dia, Bu. Seharusnya ibu yang minta maaf sama kamu, Hen. Ibu memang nggak bisa mengajari Robi dengan baik. Ini bukan kesalahan Ibu. Watak Robi memang keras. Tapi dia anak yang baik, Bu. Saya yakin dia sayang sama Ibu. Kamu baik sekali, Hen. Pasti ibu kamu sudah mengajari kamu hal-hal yang baik dan benar. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu, Hen. Kamu pernah bertanya sama ibu, apa ibu punya anak selain Robi? Saya sudah tahu semuanya, Bu. Maafkan saya tempo hari. Sebetulnya saya hanya ingin tahu, apakah Ibu mau mengakui saya sebagai anak kandung Ibu? Saya sempat sedih dan kecewa. Saya pikir Ibu yang membuang saya. Tapi setelah Papa bercerita bahwa Papa lah yang mengambil saya dari Ibu, maafkan saya, Bu. Saya sudah sempat membenci Ibu. Ibulah yang harus minta maaf sama kamu, Hen. Sampai saat ini pun, Ibu merasa bersalah. Sepertinya Ibu telah menelantarkan kamu. Padahal, belasan tahun yang lalu Ibu pernah mencari kamu, Hen. Ibu pernah datang ke rumah kamu. Waktu itu, umur kamu masih 5 tahun. Ibu datang ke rumah kamu, pura-pura menjadi pengasuh anak. Tapi ibumu tahu. Saya mohon, Nyonya mau merelakan Henry kepada saya. Saya merasa bersalah. Bagaimanapun juga saya ibu kandungnya, Nyonya. Sayalah yang seharusnya merawatnya. Apa kamu nggak memikirkan segalanya? Kamu kan sudah menikah. Kalau kamu membawa dia pergi, apa kata orang lain? Apa kata keluarga kamu? Apa kata keluarga suami kamu? Usia anak kamu lebih tua daripada usia perkawinan kamu. Kalau kamu memang sayang sama dia, jangan bawa dia pergi. Kalau kamu bawa dia pergi, nasibnya akan semakin malang. Dan kalau suatu hari dia tahu dia anak haram, dia akan menderita. Kehidupan keluarga kamu kurang mampu. Di sini dia akan mendapatkan gizi yang lebih baik. Dan saya akan membuat dia hidup lebih bahagia. Tapi Nyonya,
Saya ingin merawatnya sendiri, apapun yang terjadi. Kamu berarti tidak menyayangi dia. Masa depan dia akan semakin tidak jelas kalau kamu yang merawatnya. Sudahlah, sekarang kamu pergi tinggalkan rumah saya. Dan jangan pernah kembali lagi untuk mencari anak kamu. Saya janji. Saya akan merawat dia sebaik mungkin. Dan saya akan menganggap dia seperti anak kandung saya sendiri. Apa saya bisa percaya dengan perkataan Nyonya? Janji adalah janji. Dan saya akan menepatinya. Baiklah Nyonya. Saya percaya dengan perkataan Nyonya. Tapi saya mohon Nyonya, jangan Nyonya katakan semuanya. Jangan Nyonya katakan kepada Henry bahwa dia mempunyai ibu seperti saya. Baik. Akhirnya ibu mau melepaskan kamu, Hen. Karena ibu percaya dengan janjinya Nyonya Lisa. Tempo hari ibu melihat kamu mengantarkan Nyonya Lisa ke rumah sakit. Ibu lihat kamu begitu menyayangi dia. Dan ibu sangat yakin kalau Nyonya Lisa juga pasti sangat mencintai kamu seperti anak kandungnya sendiri. Ibu minta maaf, Hen. Ibu minta maaf karena ibu bukan seorang ibu kandung yang baik untuk kamu. Saya percaya ibu adalah ibu yang sangat baik. Saya sudah mengerti semuanya, Bu. Maaf, Bu. Saya harus pulang dulu. Jaga kesehatan ibu baik-baik ya. Hen, kapan kamu mau kesini lagi? Saya nggak tahu, Bu. Tapi saya pasti akan datang lagi. Mari, Bu. Hati-hati, Hen. Mari, Bu. Aduh. Lihat, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk pernikahan kita. Bagus kan? Cantik kan? Iya. Aku percaya kamu udah mempersiapkan semuanya. Tapi sekarang ini aku capek sekali, Let. Aku sengaja pulang untuk makan siang sama kamu. Makan siangnya kan bisa nanti, Ben. Lagi pula Bimar sudah menyiapkan makanan kok. Kita tinggal makan aja. Ya tapi kan sekali-sekali aku juga pengen kamu yang mempersiapkan semuanya. Sejak kapan aku berurusan sama makanan? Lagi pula buat apa kita menggaji Bimar kalau bukan untuk menyiapkan segala-galanya di rumah ini? Ya kan? Oh ya, aku sudah menelpon biro perjalanan dan sudah memesan tiket untuk bulan madu kita ke Paris. Ini kan bukan KUA.
Ngapain sih pakai baju pengantin segala? Kak, masih ingat foto ini? Heh, kamu gila ya? Itu kan foto bersejarah. Tidak ada sejarah dalam masa lalu Benny, yang ada cuma masa lalu. Buruk. Iya, buruk gara-gara kamu. Dan kakakku tidak akan pernah punya masa depan yang cerah gara-gara kamu juga. Ah, kamu namanya aku! Sudah. Din, nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Din. Bukankah kamu pengen punya anak? Aduh, Mas. Malam ini kita akan wujudkan, Din. Iya, tapi... Din, kita akan bahagia, Din. Bahagia. Tunggu, Mas. Ben, Kak nggak apa-apa kan, Kak? Benny kamu nggak apa-apa, Ben? Mau apa kamu? Kamu mau nikah sama siapa? Dengan kamu, Ben. Sebentar lagi kita akan menikah. Sama aku? Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin nikah sama aku. Lah, Dini mana, lah? Din! Dini! Din! Ma! Pa! Dini mana? Andini mana? Loh, kamu kan udah cerai sama Dini. Nggak mungkin. Mama pasti bohong. Pa! Kamu memang sudah bercerai. Hah? Tidak! Benny! Leta. Tapi... Hai, Din. Kamu tahu dari mana saya tinggal di sini? Tadi saya ke tempat kerja kamu. Bos kamu bilang kamu sakit jadi nggak masuk. Terus dia ngasih alamat ini. Loh, emang kamu udah ke dokter? Belum. Saya cuma sakit flu biasa. Besok juga sembuh, Hen. Din, kamu jangan sembarangan minum obat. Nanti sakit kamu makin parah loh. Din, mendingan gini aja. Kalau kamu nggak keberatan, kamu ikut saya ya. Tinggal di rumah saya. Ngapain kamu di sini? Apalagi kamu sedang sakit. Kalau saya tinggal di rumah kamu, berarti saya harus ketemu dengan keluarga kamu. Sedangkan sekarang ini, saya sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Maksud saya bukan di rumah papa, tapi di rumah saya sendiri, Din. Maaf, saya nggak tahu kalau kamu sudah punya rumah sendiri. Ya udah nggak apa-apa, yuk. Ayolah, Din. Saya nggak mau ngerepotin kamu, Hen. Ayo, Din. Ayolah. Henry mana? Pak Henry sudah keluar, Pak. Kemana dia? Pak Henry tidak bilang, Pak. Ada pesan, Pak? Enggak ada.
Untung di kulkas masih ada buah. Makasih. Nih, kamu pasti lapar. Makasih, Hen. Saya nggak tahu kalau kamu punya rumah di sini. Apa kalau kamu nggak pulang, kamu selalu nginep di sini? Semenjak suasana di rumah udah kurang enak, saya memutuskan untuk tinggal di sini. Ya, tadinya sih saya tidur di kantor, tapi lama-lama kan bosan. Orang rumah tahu kamu punya rumah di sini? Cuma Be ini yang tahu tempat ini. Oh. Nih, kamu minum dulu ya. Makasih. Ren. Ben. Kalian berdua telah mengkhianatiku. Din, mulai sekarang hubungan kita putus. Ben! Ben. Udah, Hen. Tapi saya bisa jelaskan sama Benny. Udah, nggak usah. Toh saya juga udah bercerai sama dia. Ini salah paham, Din. Udah lah, nggak usah, Hen. Lebih baik juga begini. Saya udah capek, Hen. Kamu tuh nggak apa-apa, cuma perlu istirahat. Saya memang nggak apa-apa, Om. Tapi saya tahu sebenarnya saya sakit apa. Hati saya yang sakit. Kalau begini terus-menerus, lebih baik saya pergi. Enggak, kamu nggak boleh pergi, Leta. Tante, saya tahu sebenarnya kehadiran saya di rumah ini sangat tidak diinginkan. Saya tidak akan pernah diizinkan tinggal di sini kalau seandainya saya tidak mengandung anaknya Benny. Saya akan pergi secepatnya dari sini. Kamu mau pergi kemana, Tak? Saya nggak tahu, Tante. Tapi saya akan pergi ke satu tempat di mana saya bisa tinggal dengan nyaman bersama bayi ini. Tak, maafkan keadaan di rumah ini. Kami juga tidak menyangka kalau keadaannya akan sekacau ini. Tapi kami sangat mengharapkan kehadiranmu di rumah ini. Kalau yang kamu butuhkan adalah uang. Bukan, Om. Saya nggak mau uang. Bukan itu masalahnya. Saya mengharapkan cinta sejati dari Benny. Selama ini sudah banyak yang saya korbankan demi cinta. Dan saya bisa kuat menghadapi segalanya juga karena kekuatan cinta. Saya sangat mencintai Benny, Om. Maafkan Benny, Tak. Mungkin dia butuh waktu untuk menghadapi semuanya. Masalah yang dihadapinya nggak gampang. Dan Tante harap kamu mau membantu Benny menghadapi masalah itu. Ya? Lebih baik kamu sekarang istirahat. Ma, biarkan Leta sendiri dulu ya. Semuanya akan baik-baik, Leta. Percaya sama Tante. Ya? Kamu kenapa ini? Siapa yang ngelakuin ini? Apa Dini yang melakukan ini? Ma, tadi saya ke kantornya Henry mau mencari Andini. Terus Henry nggak ada. Saya nyusul ke rumah. Tahu, Ma, saya menemukan hal yang menjijikkan sekali. Kenapa, Ben? Ada apa? Nah, saya menemukan Henry sama Andini sedang berdua di kamar.
Mama dan Papa pasti tahu dong artinya apa. Udahlah. Sampai ketemu di seminar nanti, ya. Sama-sama dokter. Selamat siang. Pak, Papa sangat kecewa sama kamu, Hen. Papa nggak sangka kamu sudah sangat keterlaluan. Pak, saya kesini sekarang mau menjelaskan semuanya sama Papa. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Kamu berduaan dengan kakak iparmu sendiri di dalam kamar. Papa sangat kecewa dengan kamu, Hen. Padahal Papa sangat percaya sama kamu. Papa melihat memang hubunganmu dengan Andini sudah di luar batas. Pak, saya akui, saya memang mencintai Dini, Pak. Kamu tahu kan kalau itu salah? Pak, saya tahu. Itu memang salah. Makanya saya sadar diri, Pak. Sejak pertama saya ketemu dengan Dini, saya jatuh cinta padanya. Tapi setelah saya tahu kalau dia adalah istri Benny, saya coba menahan perasaan itu. Buat saya, Dini adalah wanita yang luar biasa. Dia begitu baik, begitu mencintai Benny, Pak. Kalau kamu tahu dia mencintai kakakmu, kenapa kamu berduaan terus? Akhirnya kamu nggak bisa nahan diri, kan? Pak, dengarkan saya dulu, Pak. Jangan hanya mendengarkan Benny. Semua ini hanya salah paham, Pak. Beberapa hari yang lalu Andini sakit. Saya kasihan melihat dia tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Kemudian saya bawa ke rumah saya supaya ada yang merawatnya, Pak. Kebetulan di rumah saya cuma ada satu kamar. Jadi saya bawa Andini ke kamar saya, Pak. Nah, saat itulah Benny memergoki kami, Pak. Tapi semua ini cuma kesalahpahaman, Pak. Saya tidak pernah melakukan apapun dengan Andini. Papa percaya, ya. Maafkan Papa. Papa cuma kaget waktu mendengar cerita dari Benny. Sekarang Andini di mana? Dia ada di rumah, Pak. Tapi Papa nggak usah khawatir. Semenjak Andini tinggal di rumah saya memutuskan untuk tidur di kantor. Tapi sesekali saya menjenguk dia. Saya khawatir dengan dia, Pak. Hen, sekarang tolong bawa Andini pulang ke rumah. Saya sudah memintanya, Pak. Tapi dia nggak mau. Kalau begitu, tolong jaga dia baik-baik. Ini semua saya percayakan ke kamu. Iya, Pak. Saya juga akan menjelaskan semuanya ini sama Mama, Pak. Lebih baik jangan sekarang. Mama kamu juga sangat marah mendengar cerita Benny. Papa pikir nanti saja kamu sampaikan ke Mama. Sekarang Mama sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Leta dan Benny. Leta dengan Benny jadi menikah, Pak? Benny sendiri sudah bersedia menikahi Leta. Mau gimana lagi? Itu sudah menjadi keputusannya. Kita doakan saja supaya mereka bahagia. Kapan mereka menikah? Besok. Tapi nggak ada pesta besar. Yang penting mereka sah menjadi pasangan suami istri. Besok? Kok saya nggak dikasih tahu? Akhir-akhir ini kamu jarang di rumah. Lagi pula, kami tidak ingin kamu selalu berselisih dengan kakakmu. Persiapan ini lebih banyak diatur oleh Leta. Pak, saya ada urusan di kantor. Saya pergi dulu ya. Saya mau berhenti kerja hari ini juga. Kenapa sih? Kamu kira aku ini kuli?
Kerjaannya cuma terima dan antar surat. Kalau ada potongan kertas, saya yang mau berisikannya. Kamu ini terlalu manja. Jangan meremehkan saya karena saya ini orang miskin ya. Saya tidak mau melakukan pekerjaan itu lagi. Karena saya merasa sanggup mengerjakan pekerjaan lain. Kalau jadi kuli aja, mendingan saya cari pekerjaan lain. Perusahaan mana yang mau terima kamu? Kerja kamu cuma nongkrong-nongkrong, minum-minum, nyusahin ibu kamu. Sekarang apa sih yang bisa kamu lakukan? Saya bisa jadi fotografer, seperti ayah saya. Kamu harus buktikan. Kasih lihat hasil karya kamu ke saya. Mana buktinya? Baik, saya akan buktikan, Bos. Ben, besok kita akan menikah, Ben. Kamu senang? Aku senang, Ben. Aku bahagia sekali. Karena akhirnya kita bisa menikah juga. Ya, meskipun tidak ada pesta besar, aku akan mengundang teman-temanku yang wartawan. Jadi pernikahan kita akan segera diberitakan. Benny, aku senang sekali. Kamu duluan aja, Lela. Leta kemana, Ben? Ke atas, Ma. Kenapa sih mesti buru-buru sekali? Terus, apaan sih kamu? Ma, Papa ke rumah sakit dulu ya. Jam 3 ada operasi. Ben, Ya, Pak. selamat jalan ya. Makasih, Pak. Ma. Ben, kalian jadi pergi malam ini ke Eropa. Iya, Ma. Kalian berdua ini sepertinya pasangan yang sangat terburu-buru ya? Lola? Mau jelasin. Semuanya udah jelas. Benny ngelihat kamu berduaan dengan Andini. Mama harus percaya sama saya. Antara saya dengan Dini, tidak terjadi apa-apa, Ma. Waktu itu memang benar, Dini ada di tempat tidur saya. Tapi dia sedang sakit. Iya, Lola percaya Kak Dini nggak mungkin deh berbuat sejauh itu. Makanya Lola kesel. Kenapa Kak Dini nggak bela diri aja? Semuanya udah berakhir. Mungkin ini sudah suratan. Kalau Kak Dini sama Mas Benny akhirnya harus berpisah. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Kenapa harus begitu? Ya, karena namanya sama dengan ibu kandung kamu. Sebenarnya dia adalah ibu kandung saya. Pak, Mama juga punya niat mau menjodohkan Lola sama anaknya relasi kita. Anaknya Pak Tito. Aku rasa bukan usulan bagus. Lola pasti nggak mau. Kamu tuh nggak bisa seenaknya keluar masuk rumah ini lagi. Ma, Pa, saya minta Henry nggak ada di rumah ini lagi. Dia bukan adekku.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.